cara naik kereta di India, terutama kereta antar kota. Nanti di video yang lain kita bahas tentang naik metro di India ya. Sekarang kereta antar kota dulu. Nah, kereta antar kota ini memang sebetulnya mudah pesannya di online. Masalahnya adalah semua kalau kita mau proses pemesanan itu, jadi gini, sebelum ke situ ada banyak apps baik resmi maupun nggak terlalu resmi yang menjual tiket kereta. Ada juga banyak website, ada juga kayak KAI resminya di sana, IRCTC, Indian Railway Tourism and apa gitulah agak panjang. Nah, masalahnya ketika kita sudah mau mesen tiket, mau bayar, kita harus memasukkan akun IRCTC kita itu. Permasalahannya adalah bikin akunnya itu tidak mudah dan nggak bisa sebetulnya. Terakhir saya udah datang ke stasiun keretanya, dia bilang saya harus pakai HP yang dibeli di India atau laptop yang terdaftar di India. Nah, ini sulit. Ya, bahkan di stasiunnya pun kita nggak bisa bikin gitu, kecuali mungkin di stasiun besar. Bahkan di stasiun besar New Delhi saya udah coba, dan itu saya harus disuruh pergi lagi ke kantornya IRCTC yang jaraknya ya nggak di dalam situ lah, intinya saya harus jalan lagi keluar gitu. Artinya nggak mudah. Solusinya apa? Solusinya yang pertama, minta tolong dibelikan baik orang Indonesia yang ada di sana ataupun travel agent itu juga bisa membantu membelikan, atau ada misalnya apa ya namanya ya, saya lupa namanya, yang intinya adalah dia sebetulnya broker gitu, dia tidak bisa punya akses langsung tapi dia bisa membelikan. Ada beberapa lah website yang bisa lakukan itu. Atau ya kita datang ke stasiunnya beli go show ya seperti biasa, tapi permasalahannya kalau itu kereta antar kota kita nggak bisa beli dadakan, hampir mustahil kita bisa beli dadakan gitu. Apalagi untuk kelas-kelas yang umum ya, kecuali mungkin kelas yang first class itu cenderung banyak yang kosong, tapi harga first class dibanding kelas yang paling rendah jauh banget. Saya first classnya 1 juta, kelas paling rendahnya 60.000, gapnya jauh. Perjalanan yang saya pernah coba 25 jam dari New Delhi ke Hyderabad. Ya tentu kalau buat saya, karena sambil kerja ya lebih baik first class, karena saya cenderung lebih aman, ada pintunya yang bisa saya kunci dan lain-lain. Walaupun pengalaman orang sebetulnya banyak juga yang oke-oke aja nyoba di kelas yang lebih bawah gitu. Nah, kelasnya ada banyak. Kenapa nggak oke? Karena stasiun di sana masih agak bebas sebetulnya. Memang betul mereka cek ya, tapi pengecekan hampir sama kayak di tempat kita tahun 2000-an gitu. Yang bisa kita nerobos, bahkan ada gelandangan di depan kereta, di samping kereta tidur gitu ya. Pengecekannya juga nggak ketat. Begitu juga dengan pengecekan si kondektur, cukup canggih. Jadi kita tidak ditanya tiket dan kita juga nggak ngeprint tiket apapun. Bisa juga kita ngeprint tiket, tapi kita tidak harus ngeprint tiket. Dia lihat di apps-nya, kemudian dia tanya namanya ini, betul jalan gitu. Ya hampir sama kayak di banyak negara, di Jepang, di Indonesia juga sekarang begitu. Kemudian kelas-kelas di India ya, di kelas-kelas bukan di India, di kereta di India. Yang paling tinggi tentu namanya first class biasanya. Jadi kelas ini basically dibagi dua, antara yang AC dan non AC. Biasanya di satu kereta, tapi ada kereta yang memang dia ekspres, jadi keretanya nggak ada kelas-kelas bawah, nggak ada kelas-kelas bawah. Antar kelas biasanya di gerbong yang berbeda, hampir sama di Indonesia juga begitu. Kelasnya dari yang paling bawah ya duduk, tapi duduknya itu random banget, dan ya random lah pokoknya. Bahkan diceritakan seringkali orang tanpa kursi pun bisa ikut naik gitu.
Yang kedua kelas sleeper, tapi sleeper non AC, jadi yang kayak kita lihat ada jendelanya, ada railing ya, ada besi-besinya, itu masih ada. Jadi dia sleeper tiduran tapi non AC. Biasanya kalau begitu dia tiga tingkat ya, 1, 2, 3, sleepernya 3 tingkat. Keretanya sebetulnya nggak terlalu tinggi karena di beberapa negara keretanya lebih tinggi. Kalau ini kereta yang bersama kayak kita tapi 3 tingkat, jadi yang di tengah kalau siang hari itu ditutup gitu untuk duduk. Jadi duduk di, katakanlah ini level 1, level 2, level 3, level berapa nih? 2-nya ditutup di gini ya, di gini, jadi bisa dipakai duduk. Nanti kalau malam dia baru dibuka, baru tiduran gitu. Jadi itu yang agak sulit, yang enak ya di atas. Yang di atas ya dia bisa tidur tapi memang pendek dan dia di atas. Kemudian tapi ya kalau kekurangannya kalau di atas mungkin view-nya kurang ya, karena kalau 25 jam kita nggak bisa lihat luar, PR juga tuh. Kemudian level selanjutnya adalah 2 tier gitu, artinya bawah dan atas. Kemudian AC, naik ke AC mulai dari 3 juga, kemudian naik ke 2, naik lagi ke first class. First class itu ada koridornya, ada pintu yang bisa dibuka tutup, kemudian di dalamnya biasanya 2 tingkat ya, tapi bednya lebih besar. Kalau di 2 AC bednya lebih pendek, terus konfigurasinya ada samping, ada tengah gini lah gitu kira-kira. Memang agak sulit karena kita juga nggak bisa memastikan kita dapat bed nomor berapa, karena kita kalau beli di sana beli aja gitu. Kita dapat tiket tapi nggak dapat nomor kursi. Nomor kursi baru keluar kalau nggak salah sekitar 4 jam sebelum kereta berangkat. Jadi kita nggak ngerti apakah betul-betul kita dapat di nomor berapa gitu. Ya ini plus minus sih memang. Jadi kita nggak bisa betul-betul milih lokasi. Ada preferensi yang bisa kita tulis. Jadi misalnya waktu kita beli tiket nanti bisa lebih memilih atas atau lebih memilih bawah, tapi tidak pasti, nggak ada pasti dapat begitu. Gitu, cukup menyenangkan. Berhenti di banyak stasiun, kita bisa lihat di apps posisi kita di mana keretanya gitu ya. Nanti berhenti di stasiun apa, dan keretanya masih sering telat ya. Jadi jangan terlalu ngandelin jam tiba. Jam berangkatnya on time tapi sampainya telat. Saya harusnya 25 jam perjalanan itu telat sampai 30 jam. Artinya sekitar 5 jam lag time-nya gitu. Hati-hati. Karena kadang kita udah maksa nyampainya sore ternyata malam. Kan beda gitu. Kalau misalnya bayangan kita kalau sore kita bisa turun terus kita lihat situasi, pesan hotel dan lain-lain kan. Kalau malam suasananya beda kan gitu. Overall India cenderung aman ya, kurang lebih lah sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.